Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana karena rahmatnya lah kita bisa dimudahkan untuk menuntut ilmu pada pertemuan kali ini. Dan juga sholawat serta salam kita aturkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak, amin ya rabbal alamin. Baik, kita membahas pertemuan kita yang telah lalu tentang materi zakat. Kemarin udah kita bahas tentang macam-macam zakatnya, cara zakatnya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah tentang hikmah zakat. Baik, hikmah zakat yang di buku ini kita terbagi tiga. Yang pertama, hikmah zakat bagi diri kita sendiri, dan yang kedua, hikmah zakat bagi kehidupan beragama, dan yang ketiga, hikmah zakat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, kita masuk yang pertama. Hikmah zakat bagi diri sendiri, yang pertama adalah membiasakan diri taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zakat itu dalam Al-Qur'an itu sering disandingkan dengan salat. Wa aqimus shalat wa atuz zakat. Jadi dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Jadi bersampingan mereka. Nah, seolah-olah zakat ini kedudukannya juga tinggi dengan sholat juga. Jadi hampir ya selalu disanding-sandingkan lah, saking besarnya kewajiban membayar zakat. Makanya orang yang membayar zakat itu juga harus sholat, orang yang sholat juga harus membayar zakat. Nah, jangan sampai tidak membayar zakatnya. Karena banyak nih zaman sekarang orang tidak membayar zakat. Nah, dan juga yang kedua, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Quran surah An-Nur ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasul la'allakum turhamun. Yang artinya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kamu diberi rahmat. Jadi ketika kita sholat dan membayar zakat, maka kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa rahmat tersebut? Rahmat itu digunakan untuk biar kita bisa masuk surganya Allah. Jadi kita masuk surga itu bukan gara-gara ibadah kita, bukan gara-gara ibadah kita, tapi karena rahmatnya Allah. Tapi cara mendapatkan rahmatnya Allah itu salah satunya dengan cara sholat, zakat, dan lain sebagainya, ibadah-ibadah lainnya. Nah, itu cara mendapatkan rahmat Allah. Walaupun kita misalkan sholat, tapi sholat kita misalkan gak karu-karuan, maka gak juga dapatkan rahmat Allah. Nah, tapi kalau ingin dapatkan rahmat Allah, kerjakanlah ibadahnya dengan serius, jangan asal-asalan. Jadi orang yang bayar zakat itu juga akan mendapatkan rahmat Allah, yang mana rahmat tersebut sebagai tiket untuk masuk ke surganya Allah. Yang ketiga, menyucikan harta. Dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Nah, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Nah, jadi di harta-harta kita yang berlebihan ini ada haknya orang miskin. Makanya kita disuruh untuk berzakat. Kalau misalkan uang kita nggak banyak, maka kita tetap dianjurkan untuk bersedekah. Nah, kalau kita mampu itu berzakat. Kalau kita misalkan nggak cukup
untuk berzakat, maka kita bisa bersedekah. Nah, yang keempat, menumbuhkan perilaku bersyukur. Nah, karena orang yang berzakat itu tandanya dia telah bersyukur. Nah, kalau orang yang nggak bersyukur itu dia otomatis tidak mau berzakat karena ya Allah, uang ini aja kurang katanya. Masa saya harus berzakat, memberi, ngasihkan orang? Itu gara-gara efek nggak bersyukur, merasa kurang terus. Padahal kunci dari kesuksesan dan kekayaan itu salah satunya dengan cara berzakat. Nah, dengan berzakat kita membantu orang lain. Jadi kata Allah, saya mengasih kamu misalkan sekian, tapi kamu malah ngasih ke orang lain sekian. Oke, saya tambahin, kata Allah istilahnya gitu. Nah, gara-gara berzakat. Nah, berzakat adalah tanda bersyukur. Nah, in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi apabila kita bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah. Cara bersyukur tadi dengan cara berzakat. Kalau kita berzakat, maka nikmatnya bakal ditambah. Kita kasih lagi, ditambah lagi, kasih lagi, tambah lagi. Seperti sahabat Rasulullah Sayyidina Utsman, itu hartanya sampai beliau itu bingung mau kemana belanjakannya. Setiap beliau menyedekahkannya, itu kembalinya lebih banyak lagi, sedekahin lagi, kembali lagi, sampai kekayaan itu yang mengejarnya gara-gara sedekahnya yang banyak sekali. Dan sampai sekarang itu ada Bang Utsman, itu uangnya luar biasa banyaknya, gara-gara sedekahnya yang luar biasa. Nah, ada memang sahabat itu nggak mau kaya, tapi Allah kasih kaya. Dikasih saat misalkan 1 juta, nggak mau, dia sedekahin 1 juta ke orang lain. Dikasih Allah lagi, dikalikan 10 jadi 10 juta, nggak mau kaya saya, dikasih lagi 10 juta sampai 100 juta, dikasih nggak mau, sampai banyak-banyak itu. Nah, kalau model-model kita dikasih 1 juta mau ngasih, aduh susah, masuk kantong. Nah, makanya susah kita untuk mengamalkan seperti para sahabat Rasulullah. Yang selanjutnya, hikmah zakat bagi kehidupan beragama. Yang pertama, mempererat tali silaturahmi sesama muslim. Jadi hubungan kita sesama muslim itu erat gara-gara kita berzakat. Kenapa? Misalkan kita ketemu orang ini masuk dalam kategori yang menerima zakat, kita kasih, maka dia akan berterima kasih dengan kita, dia akan suka, senang dengan kita. Tapi kalau kita orang kaya, misalkan tetangga miskin, kita orang kaya, kita nggak tahu-tahu, maka orang miskin itu juga nggak tahu-tahu dengan kita. Misalkan sakit, meninggal, nggak ada ya, nggak mau dia nyolatin, nggak mau dia ikut nguburin. Tapi kalau dia bersedekah, berzakat, maka tetangga juga baik, orang lain juga baik. Jadi tali silaturahimnya erat. Nah, yang kedua, memotivasi orang lain menjalankan ajaran agama. Nah, jadi ada kalanya kita bersedekah dan berzakat, itu ada kalanya kita mengabarkannya dengan tujuan untuk memotivasi orang lain, tapi dengan niat yang benar-benar dalam hati, enggak ada kesombongan. Misalkan diumumkan ya hari ini pada hari Jumat ada yang bersedekah dari Bapak Abdullah misalkan sebesar 1 miliar, disebutkan namanya. Tapi kadang ada juga orang dari hamba Allah menyumbang 1 miliar misalkan. Ada juga untuk menjaga keikhlasannya. Tapi ada juga yang menyebutkan namanya dari Bapak Abdullah menyumbang sebesar 1 miliar. Itu kita jangan berprasangka buruk. Boleh jadi dia ingin agar kita itu jangan mau kalah dengan dia. Bukan yang prasangka buruk, wah ini pasti nih pengen diketahui orang lain. Enggak gitu. Tapi bisa jadi dia ingin biar kita itu semangat untuk bersedekah juga. Nah, kejadiannya ketika Rasulullah SAW menanyai para sahabatnya, siapa kalian di sini yang puasa, yang sering puasa katanya. Terus ada yang angkat tangan, siapa? Abu Bakar, dia angkat tangan. Siapa yang hari bersedekah, angkat tangan. Siapa yang hari tahajud, angkat tangan. Angkat tangan terus dia.
karena memang dia melakukan ibadahnya. Apakah Abu Bakar itu sombong? Tidak, dia ingin agar yang lain juga termotivasi seperti saya. Nah, gitu. Jadi ada kalanya kita mengabarkan apa yang kita sedekahkan atau kita zakatin. Tujuannya untuk memotivasi, tapi benar-benar dalam hati, nggak ada sombong. Nah, alhamdulillah nih saya udah bisa menyumbang 10.000 kepada orang miskin. Kalau memang pengen memotivasi, boleh. Tapi kalau ada terbetik di hati kita kesombongan biar orang lain tahu, itu riya namanya, nggak diterima malah. Nah, tapi ginilah, masalah kalian sedekah dan zakat itu lebih baik kalian riya daripada kalian pelit. Nah, kalau ibadah yang lainnya, sholat, puasa, itu riya, itu jelek sekali, nggak diterima. Tapi kalau untuk sedekah dan zakat, infak dan lain sebagainya, itu kalaupun kalian riya, itu lebih baik daripada kalian menyembunyikannya pelit. Misalkan pengen ngasih 1.000, oh, ngapain sih 1.000 katanya, saya takut riya. Nah, gak usah deh. Ngapain nyumbang 1 juta katanya, kalau nggak ikhlas mending 1.000 tapi ikhlas. Mending 1 juta nggak ikhlas. Kenapa? Karena 1 juta tersebut walaupun kita nggak ikhlas, tapi di orang lain itu manfaatnya lebih besar. Boleh jadi dia mendoakan kita, mudah-mudahan rezeki kita berkah gara-gara orang tersebut berdoa. Itu jangan kita pakai yang kata-kata orang, lebih baik 1.000 tapi ikhlas daripada 1 miliar gak ikhlas katanya. Nah, itu kata-kata orang. Tapi bagi Ustaz sendiri, itu lebih baik 1 miliar gak ikhlas daripada 1.000 ikhlas. 1.000 coba kita kasih ke orang miskin, kita ikhlas, tapi orangnya itu 1.000 ini buat apa coba? Pentol 1. Tapi kalau kita ngasih 1 juta ke orang lain, nggak ikhlas. Woi, saya sudah ngasih 1 juta katanya ke orang ini. Nah, kita mungkin gak ikhlas, gak ada pahalanya, tapi ketika orang lain dapat 1 juta, senangnya bahagia, dia doakan kita, ya Allah mudah-mudahan yang orang tadi dapat berkah ilmunya, ibadahnya rajin, maka kita jadi ibadah kita rajin. Disitulah efeknya, bukan dari pahala sedekahnya, tapi pahala dari doa orang tersebut. Kita jadi semangat beribadah, kita ibadah mudah, hidup kita enak, cobaan kita berkurang, hilang diangkat gara-gara doa orang miskin. Jadi lebih baik sedekah banyak walaupun riya, tapi bermanfaat bagi orang lain. Maksudnya gitu, intinya lebih bermanfaat daripada orang lain walaupun kita nggak ikhlas, daripada sedikit banget nggak ada manfaatnya. Kita ikhlas, iya ikhlas, kita dapat pahala dari 1.000 tersebut, dapat pahala kita, tapi orang lain manfaatnya merasa kurang gitu. Selanjutnya, menghindarkan dari perilaku tercela. Ya, karena gini, orang mencuri, membunuh, dan mencopet dan lain sebagainya, yang kriminal itu inti dari permasalahan itu lebih besar didominasi oleh kemiskinan. Coba kalau kaya, ngapain membunuh? Karena hidupnya sendiri sudah enak. Misalkan dia iri, kenapa harus iri? Kalau dia sendiri adalah orang yang kaya, kenapa harus mencuri kalau dia sendiri kaya? Karena orang yang membunuh, mencuri itu efek dari kemiskinan, baik itu miskin harta maupun miskin hati. Maka sedekah, zakat itu mengajarkan untuk saling berbagi dan menanamkan kita bersyukur. Orang yang ada di misalkan penjabat-penjabat negara, itu dia uangnya banyak miliaran tapi tetap mengkorupsi. Kenapa? Gara-gara dia tidak mengamalkan zakat. Saya ngamalkan zakat katanya. Kenapa kamu misalkan bisa korupsi? Padahal zakat itu mengajarkan kita untuk bersyukur dan berbagi. Tapi bukan berarti saya korupsi aja biar bisa bersedekah. Salah juga. Bukan gitu caranya. Itu sama seperti mencuci baju dengan air, tapi airnya air kencing, nggak membersihkan tapi malah nambahin kotor.
Mengkorupsi buat bikin masjid salah, mengkorupsi buat apa? Naik haji salah juga. Jadi ada cara-cara untuk ibadah itu bukan dari hasil korupsi. Jadi akan tercegah dari perilaku tercela, membunuh, mencuri dan lain sebagainya. Yang kriminal-kriminal itu didominasi oleh gara-gara kemiskinan. Kalau semua orang di dunia ini berzakat, maka niscaya tidak ada lagi kemiskinan di muka bumi ini. Kenapa Allah mensyariatkan, mewajibkan untuk membayar zakat? Tujuannya agar tidak ada lagi kemiskinan di muka bumi ini, maka kriminal juga menurun, nggak ada lagi itu. Tapi sayangnya banyak yang tidak membayar zakatnya, makanya masih banyak yang miskin. Nah itu, coba kalau bayar zakat semuanya, nggak ada lagi yang miskin. Selanjutnya, hikmah zakat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang pertama, menumbuhkan perilaku peduli sesama. Nah, jadi peduli terhadap sesama, melihat orang kesusahan, kita kasih zakat kita atau sedekah kita. Melihat orang kesusahan lagi, kita kasih. Jadi hubungan kita sesama muslim itu erat, gara-gara ada yang susah dikasih, ada yang susah dikasih. Orang kaya kesusahan juga ya dibantu. Jadi saling membantu. Yang selanjutnya, yang kedua, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kemiskinan. Jadi ya tadi, kemiskinan bukan hanya berkurang, malahan ditiadakan mungkin jika semua orang melakukan berzakat dan bersedekah. Nah, mudah-mudahan kita bisa dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berzakat dan bersedekah. Yang inti yang wajibnya adalah berzakat. Cuman berzakat ini tadi yang minggu yang lalu kan kita bahas ada syaratnya. Syaratnya harus mempunyai uang sebesar sekitar berapa kemarin itu 80 berapa juta. Nah, kalau udah sekitar gitu maka kita wajib membayar zakat kita. Atau kita pakai nisab, tadi nisab emas sekitar 80-an sekian juta, tergantung harga emas 1 gram berapa. Terus kalau kita pengen nisabnya yang perak itu paling sekitar 5 juta aja. Kalau di atas 5 juta kita bisa mengurangi 2,5% kita untuk berzakat. Karena berzakat itu perlu kaya juga memang. Zakat mal ya. Kalau misalkan zakat fitrah ya itu ada kecukupan kita, ya kita zakat fitrah. Tapi untuk zakat mal itu perlu memang uang yang banyak, yang kaya. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin mengamalkan zakat, maka kayakanlah saya. Nah, jadi insya Allah Allah akan memudahkan keuangan kita. Allah akan mencukupkan uang kita, dilebihkan untuk bisa bayar zakat. Tapi jangan dibohongin Allah. Ya Allah, saya pengen bisa berzakat, dikasih kaya, tahu-tahu nggak berzakat, diambillah hartanya, atau dibiarin hartanya, tapi nanti disiksa di neraka. Nah, maka niatlah yang benar-benar sungguh-sungguh pengen banget bisa berzakat. Nanti insya Allah Allah akan memudahkannya dan mengayakan kita. Paling nggak dicukupkanlah hartanya. Maksud dicukupkan gimana? Nggak ada kekurangan, pengen ini ada, pengen itu ada, dan nggak punya hutang, itu yang penting. Ada orang kaya tapi hutangnya banyak juga. Nah, jadi yang paling penting itu juga nggak punya hutang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbana tammim lana bil khairi a'malana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.